Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuwon mengucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah online GKI Pakuwon, dan kami mengharapkan partisipasi saudara dalam ibadah minggu-minggu selanjutnya. Informasi kebaktian. Kebaktian Kamis Putih pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Peter Lau dari Gereja Kristus dengan tema Komunitas Kasih. Sedangkan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Kebaktian Jumat Agung. Kami mengundang segenap jemaat untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus Jumat Agung yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat 2 April 2021 waktu pukul 08.30 WIB, dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini. Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Lukas 22 ayat ke-7 sampai yang ke-13. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama berbalasan. Persiapkanlah dirimu untuk menyambut karyanya dalam Paskah. Saat anak domba Allah dipersembahkan untuk keselamatan dunia, rendahkanlah dirimu satu sama lain. Mewujudkan persekutuan kasih Allah yang sempurna. Arahkanlah dirimu untuk menyembah dan memuliakan Allah. Mengenang peristiwa agungnya yang besar dan mulia. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah.
bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat terkasih dalam Kristus, tetap dalam keadaan berdiri, dengarkanlah fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Menjelang Paskah, bangsa Israel selalu mempersiapkan kurban terbaik sebagai ungkapan syukur mereka atas kasih Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Semangat itu juga yang mendasari para murid mempersiapkan perjamuan malam menjelang Paskah. Tanpa disangka, Yesus justru mempersiapkan dirinya untuk menjadi kurban. Bukan sekedar kurban terbaik, tetapi kurban yang sempurna. Kesempurnaannya justru terjadi saat ia rela merendahkan diri di hadapan para murid, membasuh kaki mereka sebagai simbol cinta kasih Allah yang amat kudus. Memulai rangkaian Minggu Sengsara, kita juga diundang untuk memeriksa diri. Apakah syukur yang kita persembahkan selama ini telah hadir sebagai persembahan yang terbaik? Kuncinya hanya satu. Apakah kita mendasarkan rasa syukur itu dengan sikap mengasihi satu sama lain? Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Allah telah memperlihatkan kasih-Nya yang amat besar kepada kita, walau kita masih berdosa. Kristus sudah mempersiapkan dirinya untuk mati, menebus kita dari penghukuman dosa. Marilah kita mengaku segala dosa dan ketidaksetiaan kita. Betapa sering kita tidak menghargai pengorbanan Sang Anak Domba yang kudus. Allah yang berbelas kasih
Pencipta dan Hakim kami yang adil. Kami telah berdosa melawan perintah, perkataan maupun tindakan-Mu. Kami telah gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami menyesal dan memohon ampun untuk segala dosa kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Kuatkanlah kami untuk mengasihi dan taat kepadamu, seperti teladan yang Kristus perlihatkan kepada kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, marilah kita saling menerima, saling mengasihi dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Mari kita menyampaikannya kepada keluarga yang bersama kita dan juga jemaat Tuhan. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku camar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh mengadakan ibadah pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Saat kami melewati setiap hari di kehidupan kami melihat Tuhan menyertai kami, memimpin kami. Sekalipun kami menghadapi kesulitan, kedukaan, persoalan yang sulit, masalah demi masalah, tapi kami juga melihat kekuatan, anugerah, rahmat Tuhan yang melimpah kepada kami sekalian. Sehingga kami boleh memiliki waktu saat ini di dalam keadaan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, menyertai kami, supaya sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah sekeluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13. Ayat 1 sampai 17, lalu kita lanjutkan dengan ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Silakan saudara membuka Alkitab saudara dan menyimaknya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat yang ke-31 sampai 35. 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, Shalom. Pada saat ini dalam ibadah Kamis Putih, kita bersama-sama mendengar sebuah tema, yaitu komunitas kasih. Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan dapat menyampaikan kasih kepada orang lain. Saya boleh persilakan kepada slide saya. Kita boleh mulai di slide. Saudara yang mengasihi Tuhan, berbicara soal membangun sebuah komunitas. Kita tahu bahwa orang-orang ketika membangun sebuah komunitas, mereka mempunyai berbagai ikatan, berbagai motivasi. Kalau kita melihat dunia pada umumnya membangun komunitas berdasarkan yang pertama ikatan tertentu. Saat dunia membangun komunitas, mereka lakukan berdasarkan satu ikatan, katakan satu pekerjaan, satu tempat bekerja yang sama, karena ikatan kekeluargaan, karena ada ikatan kelembagaan, persahabatan, mungkin alma mater, alumni, ataupun ikatan relasi dalam transaksional, perdagangan dan sebagainya. Manusia dunia membangun komunitas berdasarkan ikatan tertentu. Manusia dunia membangun ikatan juga berdasarkan satu kewajiban karena legalitas. Misalnya suku, dalam satu suku tertentu, budaya tertentu, dan hukum adat dan sebagainya, sehingga mereka membangun satu komunitas. Manusia dunia juga membangun komunitas karena punya keinginan untuk mendapat pengakuan dari orang lain tentang eksistensi dirinya. Misalnya orang-orang ikut satu katakan klub mobil, ya merek tertentu. Mereka ingin eksis di dalam komunitas itu, ada pengakuan dari orang lain. Manusia dunia membangun komunitas juga mungkin karena berdasarkan motivasi tertentu. Misalnya ingin mendapatkan keuntungan buat dirinya, ataupun motivasinya yang memberi dukungan. Ketika saya ikut satu komunitas, saya ingin memberi dukungan tertentu kepada komunitas atau kepada seseorang yang ada di dalam komunitas itu. Manusia dunia membangun komunitas bisa berdasarkan kecocokan visi, misi, dan pemikirannya. Dan manusia dunia membangun komunitas bisa karena punya sesuatu hal yang sama. Misalnya minat, hobi, status sosial, ataupun punya agama yang sama. Sehingga membangun komunitas. Ataupun saudara bisa menambahkan berbagai alasan mengapa manusia membangun komunitas. Tetapi sebagai orang percaya hari ini, di dalam Yohanes pasal yang 13 ayat 1 sampai 17, Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes menyampaikan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah komunitas, mari kita lihat kepada prinsip Kristus Yesus. Dalam Yohanes 13, Yohanes menyampaikan tentang prinsip Yesus dalam membangun komunitas, yaitu untuk menghadirkan kasih Allah kepada semua orang. Yesus membangun komunitas hanya punya satu tujuan, yaitu menghadirkan kasih Allah kepada semua orang. Baik orang yang jahat kepada Dia, baik orang yang baik kepada Kristus. Dengan demikian saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana prinsipnya Yesus. Ayat pertama dikatakan dengan sangat jelas, dalam komunitas bersama dengan para muridnya, dikatakan bahwa Ia senantiasa mengasihi. Yesus senantiasa mengasihi, bahkan Dia mengasihi sampai kepada kesudahannya. Yesus senantiasa mengasihi, termasuk mengasihi Yudas Iskariot yang sebentar lagi pada malam itu, di malam perjamuan itu, akan tinggalkan malam perjamuan lalu pergi berkomplotan mengkhianati Yesus. Lalu kita melihat ayat berikutnya, ketika bicara ayat 4 sampai ayat 12. Apa yang kita lihat pada tindakan Kristus yang menunjukkan Ia menghadirkan kasih, yaitu Dia rela membasuh kaki para murid. Dia rela mendatangi para murid, menjadi seorang hamba membasuh kaki para muridnya.
Lalu di dalam ayat berikutnya, ayat ke-34 dikatakan dengan sangat jelas, Yesus telah mengasihi para murid. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sehingga berdasar firman Tuhan ini dalam Yohanes 13 ini, saya percaya kita harus mengerti, kita harus belajar bahwa orang percaya engkau dan saya membangun komunitas, baik komunitas di gereja, baik komunitas orang-orang percaya, mungkin kita punya cell group dan sebagainya. Keberadaan kita, tujuan keberadaan komunitas yang kita punya itu hanyalah untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Saudara yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita mau bersama-sama pikirkan bagaimana umat Allah, bagaimana gereja, bagaimana orang percaya dapat menjadi komunitas kasih yang menghadirkan kasih Allah secara terus-menerus kepada sesama. Mari bersama-sama kita melihat bagian ini dalam Yohanes ini, apa yang dijelaskan kepada kita, bagaimana kita dapat menghadirkan kasih Allah. Saudara, umat Allah dapat menjadi komunitas kasih yang menghadirkan kasih Allah kepada sesama secara terus-menerus bila umat Allah itu punya komitmen untuk hidup mengikuti teladan Kristus. Bila kita hari ini mau menjadi pribadi yang menghasilkan kasih Allah kepada sesama, maka yang pertama kita harus lakukan adalah punyalah komitmen bahwa aku mau hidup mengikuti teladan Kristus. Kristus ketika hidup, ketika dia berkomunitas, ketika dia bertindak, hidup dalam satu komunitas, Kristus selalu melakukan tindakan kasih. Ia mengasihi, ia selalu menunjukkan kasihnya. Bahkan dalam pembasuhan kaki itu bentuk kasih Kristus kepada para muridnya. Dan di ayat 15 sangat jelas Yesus berkata, aku melakukan itu supaya memberi satu teladan kepada kamu, untuk melihat bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama. Kasih di dalam segala aspek, di dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Saudara yang mengasihi Tuhan, umat Allah bisa menghadirkan kasih secara terus-menerus kepada sesama. Bila kita hari ini punya komitmen bahwa saya mau selalu meneladani tindakan dan perbuatan Yesus. Kita bukan hanya berbicara kasih. Kita bukan hanya berpikir, oh saya ingin buat program dan konsep kasih, membuat program rencana tentang kasih Allah. Ketika kita hanya berbicara, membuat program, itu hanya teori. Kita bisa melakukan tindakan kasih, orang lain bisa merasakan kasih Allah. Bila kita hari ini bukan hanya berteori, tapi bila hari ini kita sungguh-sungguh bertindak, punya komitmen meneladani tindakan perbuatan Yesus. Orang lain bisa merasakan kasih Allah bila komunitas gereja, komunitas orang percaya adalah orang-orang yang bukan hanya berbicara, bukan hanya membuat program tentang kasih, tetapi kita sungguh-sungguh mengaplikasikan, melakukan, mewujud nyatakan kasih itu dalam satu tindakan yang nyata, perbuatan yang nyata. Saudara, Yesus bukan hanya berkata dia mengasihi. Ya, dia katakan dia mengasihi, tapi bukan hanya sampai di sana berhenti. Tapi Yesus sungguh-sungguh ketika dia berkata dia mengasihi, dia lakukan di dalam hidupnya. Ketika dia berkata dia mengasihi siapapun, dia langsung praktekkan kasih itu, dia wujudkan kepada sesama. Yesus adalah pribadi yang selalu mempraktekkan hidup mewujudkan kasih. Kalau kita melihat perjalanan hidup Kristus, kita melihat perwujudan kasih itu tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh suatu situasi. Saudara, malam hari itu ketika perjamuan malam, dengan jelas bahwa sebentar lagi Yudas akan meninggalkan perjamuan malam itu, lalu pergi berkhianat akan menjual Yesus. Tapi bukan hanya Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Yesus. Demikian pula dalam beberapa jam ke depan, Petrus akan mengaku, aku tidak kenal orang ini, aku tidak kenal Yesus. Bahkan dia bersumpah, dia mengutuk, saya tidak kenal Yesus. Dan bukan hanya Yudas Iskariot, bukan hanya Petrus, tapi semua murid itu akan lari pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saudara, sekalipun situasi para murid yang seperti itu, tapi mari kita kembali melihat malam itu.
ketika perjamuan makan malam bersama, Yesus tetap melakukan tindakan kasih. Perwujudan kasih Yesus tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh satu situasi. Kalau kita melihat perbuatan kasih Yesus, misal kita ambil contoh yang lain. Dalam Yohanes pasal 4 dicatat soal Yesus harus berbicara dengan wanita Samaria. Saudara, Yesus sebagai seorang laki-laki Yahudi tidak seharusnya berbicara dengan orang Samaria, apalagi seorang wanita Samaria. Tetapi Yohanes pasal 4 ayat keempat mencatat, Yesus berkata dia harus artinya tidak bisa tidak. Harus artinya dia tidak bisa tidak berbicara dengan wanita Samaria. Saudara, kalau melihat peta di dalam slide, ketika Yesus pergi ke wanita Samaria, saudara, bukan tidak ada jalan lain, tapi saudara bisa melihat ada gambar tanda panah yang merah itu. Artinya Yesus bisa saja menempuh jalan tanda panah yang merah, tidak mau melewati Samaria. Karena orang-orang Yahudi tidak satu pun mau melewati Samaria, karena Samaria adalah tanah yang najis, tanah yang tidak kudus. Sehingga kalau orang-orang Yahudi dari Yudea ingin ke Galilea, maka dia akan berjalan memakai tanda arah panah merah yang tadi. Tapi Yesus, dia berkata, aku harus, dan dia sengaja melewati Samaria. Supaya apa? Berbicara dengan wanita Samaria menunjukkan kasih, sungguh-sungguh mewujudkan kasihnya, bertindak, berbuat dalam perbuatan yang nyata. Demikian pula dalam Lukas 19. Contoh yang lain, Yesus berbicara dengan Sakius. Saudara, kita tahu siapakah Sakius. Tidak ada orang Yahudi yang mau berbicara Sakius, karena dia dianggap pengkhianat bangsa. Dia dianggap bekerja pada penjajah, pada orang Romawi, dan mengkhianati orang-orang Yahudi. Maka tidak ada orang yang mau berbicara sama Sakius. Tetapi Lukas 19 dicatat bahwa Yesus berkata apa? Ketika Yesus melewati Sakius, Yesus berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Karena Yesus datang ke rumah Sakius, maka orang-orang mencemooh Yesus. Orang-orang berkata, mengapa dia makan dengan orang berdosa? Saudara, Yesus adalah pribadi yang selalu mewujudkan kasih Allah, sekalipun dia harus mengalami konsekuensi. Ada konsekuensi yang tidak enak pada dirinya. Tapi Yesus adalah pribadi yang selalu bertindak, berbuat, melakukan perbuatan dalam tindakan kasihnya. Jadi bukan hanya berbicara dengan teori, tapi Yesus melakukannya dalam tindakan, mewujudkannya dalam perbuatan. Sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Allah. Saudara yang mengasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi yang selalu memperhatikan hidup mewujudkan kasih Allah. Maka sebagai umat Allah, engkau dan saya dapat menjadi komunitas kasih yang menghadirkan kasih Allah kepada sesama secara terus-menerus. Bila engkau dan saya mau punya komitmen melakukan, mengikuti seperti yang Yesus lakukan. Saudara yang mengasihi Tuhan, tanpa komitmen hidup mengikuti teladan perbuatan dan tindakan Yesus, maka orang percaya tidak dapat mempraktikkan hidup mengasihi sesama. Tanpa komitmen hidup mengikuti teladan dan tindakan perbuatan Yesus, maka sesama yang di luar Kristus, sesama kita tidak akan bisa merasakan kasih Allah. Maka orang percaya hari ini mesti bukan hanya berbicara, bukan hanya menyusun program, bukan hanya berkata-kata, tapi kita harus wujudkan dalam tindakan yang nyata. Saudara mengasihi Tuhan, satu contoh yang baik buat kita mungkin adalah contoh Made Teresa dan komunitasnya. Saudara, saya percaya kita mengetahui siapakah Made Teresa. Pada saat dia meninggal dunia pun saya percaya kita tahu berita itu. Saudara, mari kita lihat sedikit contoh Made Teresa. Kenapa orang-orang bisa merasakan kasih Allah? Karena Made Teresa dan komunitasnya adalah orang yang bukan hanya berbicara dengan kasih Allah, tapi bertindak,
melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saudara, Mother Teresa pelayanan selama 47 tahun di Kalkuta dengan orang-orang yang sulit, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang sakit kusta dan sebagainya. Sebenarnya Mother Teresa punya hidup yang baik. Kalau saudara melihat catatan sejarah Mother Teresa, bahkan dikatakan dia pernah menjadi kepala sekolah di St. Mary High School. Kepala sekolah, satu kondisi sekolah yang baik. Tetapi saat dia punya kesempatan pergi ke Kalkuta dan melihat orang-orang di sana menderita, saudara, maka mulailah dia merintis. Dia merintis pelayanan Missionaries of Charity. Saat itu dia berkisah ada seorang yang dia lihat di pinggir jalan. Lalu orang itu berkata, aku haus. Saudara, Mother Teresa bukan hanya berkata, aku mengasihi kamu, Allah mengasihi kamu. Dia tidak hanya berhenti sampai berkata-kata. Tapi ketika ada orang berkata, aku haus, dia berikan minum. Lalu dari sanalah menginspirasi dia untuk melakukan satu misi kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang kusta. Saudara yang mengasihi Tuhan, pelayanan selama 47 tahun telah menghasilkan kurang lebih 4.000 suster. Komunitas yang sangat besar. Dan komunitas ini telah membangun 610 unit pelayanan di 123 negara. Artinya ada begitu banyak orang telah merasakan kasih Allah melalui komunitas ini. Dan komunitas ini bisa membagikan kasih Allah. Karena komunitas ini, karena Mother Teresa adalah orang-orang yang hidup mengikuti teladan dan perbuatan Yesus. Punya komitmen ikut tindakan perbuatan Yesus. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita ingin mewujudkan kasih Allah kepada sesama, mungkin kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, maka kita mesti mulai dengan sikap komitmen ikut teladan Kristus. Bertindak, berbuat yang nyata kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Adakah kita punya komitmen seperti itu? Jikalau kita tidak punya komitmen selalu mengikuti apa yang Yesus kerjakan, maka saudara, kita tidak akan bisa membagikan kasih, menghadirkan kasih kepada sesama manusia. Dan kalau kita tidak punya sikap komitmen mengikuti tindakan Yesus, maka orang lain sekitar kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Allah. Saudara mengasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi komunitas kasih yang menghasilkan kasih secara terus-menerus? Apabila kita punya kerelaan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Umat Allah, orang percaya, bisa menghadirkan kasih kepada sesama bila kita punya kerelaan. Saya mau mengesampingkan kepentingan diri saya. Saudara, saat Yesus menanggalkan jubahnya, mengenakan dan mengikatkan sehelai kain lenan, lalu dia berjalan ke muka pintu, kemudian dia mengambil air dalam sebuah basi, lalu mendatangi para murid, membasuh kaki mereka. Saudara, itu adalah satu sikap yang menunjukkan bahwa Yesus bersedia dan rela mengesampingkan kepentingan diri. Ketika Yesus bangun berdiri, lalu mengenakan sepotong kain untuk membasuh kaki para murid, Yesus melakukan sebagai tanda seorang budak, seorang hamba. Saudara yang mengasihi Tuhan, prinsip dan nilai hidup seorang budak adalah saya berprioritas. Saya mau dengar dan tunduk kepada Tuhan saya, bukan diri saya. Prinsip nilai seorang budak adalah saya mau taat dan hidup menjalankan tujuan Tuhan saya, bukan tujuan diri saya. Prinsip seorang budak adalah saya hidup memuliakan Tuhan saya, bukan memuliakan diri saya. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat seluruh hidup Yesus dalam peristiwa inkarnasi Kristus, sejak Kristus lahir ke dalam dunia sampai Kristus mati di atas kayu salib, kita melihat satu prinsip yang tidak berubah, yaitu Yesus selalu bersedia dan rela mengesampingkan kepentingan dirinya. Di Taman Getsemani,
Kita tahu Yesus bersedia mengesampingkan kepentingan dirinya. Saat itu Yesus dalam posisi ketakutan, dalam kondisi yang gentar, sedih. Bahkan dikatakan malaikat turun memberikan kekuatan kepada Kristus. Saat berdoa di Taman Getsemani, peluhnya jatuh seperti titik-titik darah. Yesus dalam kondisi yang begitu sulit, begitu susah, begitu menderita. Tapi Yesus berkata apa? Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus bersedia meletakkan kepentingan dirinya, lalu menggantikan dengan kepentingan Allah, apa yang Allah mau. Bahkan di atas kayu salib, saat penderitaan, saat kesakitan, saat ada orang membutuhkan pertolongan, saat seorang penjahat berkata, ya Tuhan ingatlah aku. Saudara, saat itu Yesus melupakan penderitaannya. Yesus berpaling kepada orang itu dan menyampaikan kepada dia Injil kasih Allah, bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Saudara, kita mendapatkan satu prinsip Kristus. Dalam segala situasi, segala kondisi Kristus, Dia adalah pribadi yang selalu bersedia dan rela mengesampingkan kepentingan dirinya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, umat Allah, saat kita punya sebuah komunitas, saat kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita dapat menjadi komunitas yang menghadirkan kasih apabila engkau dan saya rela meletakkan kepentingan diri sendiri, mengesampingkan kepentingan sendiri. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya ingin bercerita seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang mungkin bisa memberikan kepada kita contoh bahwa saya bisa menghadirkan kasih Allah kepada sesama bila saya punya kerelaan mengesampingkan kepentingan diri saya. Saudara melihat di slide ada seorang bernama Joyce Lynn. Dia seorang warga negara Amerika. Saudara, apa yang dilakukan oleh Joyce Lynn di dalam kehidupannya? Kita melihat bahwa Joyce Lynn sebenarnya dalam kehidupan secara sekuler bukanlah orang yang tidak terpakai dalam dunia sekuler. Tetapi dia lulusan sarjana sains, seorang ahli komputer, lalu punya lulusan master dari komputer, dan dicatat bahwa dia sempat bekerja. Dia bekerja selama 5 tahun sebagai direktur teknis perusahaan sebuah teknologi. Setelah dia bekerja selama 5 tahun, saudara, Joyce Lynn tahu Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Dia punya kerinduan untuk melayani. Bayangkan setelah bekerja menjadi seorang direktur, dia rela meninggalkan posisinya di perusahaan, lalu dia masuk ke sekolah teologi. Joyce Lynn masuk ke sekolah teologi, kemudian dia menyelesaikan sekolah itu. Saudara, sambil dia bersekolah, dia punya kerinduan untuk melayani. Dan dia juga kebetulan punya satu hobi yang unik, yaitu menerbangkan pesawat. Dia mendapatkan lisensi izin untuk menerbangkan pesawat-pesawat kecil. Saudara, ketika dia sudah selesai dalam kuliah teologi, dia mulai berdoa kepada Tuhan, mulai mencari apa yang bisa aku lakukan supaya orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan, supaya aku juga bisa melayani sesuai dengan panggilanku, sesuai dengan keahlianku. Saudara, akhirnya dia mendapatkan dalam websitenya MAF, yaitu dalam pelayanan namanya Mission Aviation Fellowship, yaitu satu pelayanan di mana MAF ini menerbangkan pesawat-pesawat ke daerah-daerah yang kecil. Salah satu pelayanan MAF adalah ada di kondisi Indonesia, ada di kondisi Kalimantan, dan ada di kondisi di Papua. Hari ini memang di Kalimantan sudah hampir tidak ada lagi pelayanan MAF, tapi kita tahu di Papua masih ada. Tujuan pelayanan ini adalah mengantarkan bahan makanan kepada orang-orang yang ada di gunung-gunung, di pegunungan. Dengan pesawat-pesawat kecil bisa menjangkau orang-orang di pegunungan, lalu mereka yang sakit bisa dibawa keluar untuk berobat ke kota-kota besar dengan pesawat yang kecil. Saudara, ketika Joyce Lynn tahu pelayanan ini, lalu dia bergabung di sana.
Dan dia bergabung melayani di sana sampai bisa menerbangkan pesawat ke daerah-daerah Papua. Saudara, Joycelyn ini menyelesaikan pelayanannya di tahun ke-10 tahun lalu. Karena apa? Karena pesawat yang dia terbangkan pada tanggal 12 Mei 2020 itu meledak di udara di Danau Sentani. Saudara, pesawat diterbangkan pada pagi hari itu setelah pesawat itu meninggalkan landasan, meninggalkan kantor. Tidak lama kemudian pesawat itu meledak di udara. Saat itu Joycelyn sedang mengantar makanan, mengantar obat-obat untuk antisipasi COVID dan sebagainya. Saudara, ini adalah pesawat Cessna yang dipakai oleh Joycelyn. Pesawat ini difoto sebelum terbang dan pesawat ini akhirnya meledak. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya tidak tahu saudara mengerti atau tidak, atau saudara tahu informasi tentang pelayanan MAF atau tidak. Tetapi saya pernah beberapa kali mengikuti pelayanan MAF. Saudara, izinkan saya bercerita kondisi yang kita alami ketika kita menjadi seorang misionaris penerbangkan pesawat atau mengikuti pesawat MAF ini. Saudara, pesawat MAF adalah pesawat kecil yang kurang lebih hanya bisa diisi oleh 6 orang. Pesawat MAF ini tidak punya AC. Saudara bayangkan kalau menerbangkan sebuah pesawat itu AC-nya hanya AC alam, buka kaca hanya ada AC alam. Pesawat yang tidak punya AC dan pesawat yang kecil. Dan sebagai seorang pilot, saudara, pesawat ini, pilot ini hanya punya dirinya sendiri. Dalam pesawat itu tidak ada pramugari, tidak ada orang yang bantu. Saudara, sehingga apa yang harus dilakukan oleh sang pilot? Sang pilot itu harus mengecek pesawatnya sendiri supaya pesawat itu layak terbang atau tidak. Pilot harus menimbang sendiri barang-barang yang diangkut. Saudara, pesawat MAF adalah pesawat yang kecil yang punya kapasitas yang maksimal. Sehingga setiap orang ikut pesawat ini bukan hanya barang yang ditimbang. Kalau kita naik pesawat komersil barangnya ditimbang. Tapi kalau ikut pesawat ini termasuk penumpangnya ditimbang. Beratnya berapa? Pesawat punya kapasitas tidak boleh melebihi kapasitas. Kalau melebihi akan jatuh dan sebagainya, kecelakaan. Maka kalau kita ikut pelayanan ini bukan hanya barang ditimbang, tapi orangnya juga ditimbang. Saudara, pilot harus mengerjakan itu semua. Kalau kita melihat gambar-gambar ini, kita melihat bagaimana Joycelyn setiap kali sebelum pesawatnya terbang, dia harus punya pengetahuan mengecek pesawatnya. Apakah pesawat saya oke atau tidak, ready atau tidak. Lalu kita juga melihat bagaimana kondisi di dalam kokpit interior pesawat. Bahwa pilot di belakang hanya ada 4 penumpang kira-kira. Tidak ada AC, tidak ada pramugari yang bantu dan sebagainya. Lalu kita melihat ini contoh salah satu landasan MAF yang ada di Papua. Saudara melihat itu landasan akan turun pesawat. Tapi di landasan itu karena lapangan luas, lapangan yang besar, ya tidak banyak tanda-tanda untuk pesawat turun dan sebagainya. Tidak ada lampu-lampu seperti di bandara. Orang-orang penduduk setempat suka memakan untuk duduk-duduk dan sebagainya. Begitu mereka duduk-duduk di situ, kalau ada pesawat datang, turun mereka bubar. Begitu pesawatnya itu turun, mereka gerumunin pesawat lagi. Karena datang makanan, datang pengobatan dan sebagainya. Atau ada yang sakit, mereka bawa ke kota memakai pesawat. Saudara melihat salah pesawat yang seperti ini, landasan yang seperti ini, penerbangan yang sulit. Saudara, saya juga ketika ikut pelayanan ini pernah satu kali hampir kehilangan nyawa. Ketika pesawat itu ingin landing turun, kami mengalami kondisi angin yang begitu besar sehingga pesawat itu hampir terbalik dan sebagainya. Hampir kami semua kehilangan nyawa. Saudara, pelayanan ini bukan pelayanan yang gampang. Dan Joycelyn menjalani dengan setia, dengan sungguh-sungguh karena ingin mewujudkan kasih Allah kepada manusia. Joycelyn bisa melakukan itu karena dia punya hati yang mengesampingkan kepentingan dirinya dan dia sungguh-sungguh ingin menghadirkan kasih Allah kepada orang lain. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya ingin ajak saudara melihat kesaksian ini melalui videonya Joycelyn yang telah saya edit, beberapa yang penting buat kita lalu kita gabungkan sehingga kita tahu bagaimana sulitnya pelayanan ini. Kiranya hamba Tuhan yang baik ini yang telah berpulang ke surga menyelesaikan pelayanannya,
sungguh-sungguh boleh memberi kita semangat untuk selalu mengingat bahwa saya perlu mengesampingkan kepentingan diri saya supaya orang lain boleh mendapatkan kasih Allah. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama kondisi pelayanan Joycelyn. Dan ini adalah berita ketika pada saat itu pesawatnya meledak di Danau Sentani, dimasuk dalam berita nasional. Dan mari kita lihat hari ini, semoga kesaksiannya boleh menolong kita untuk selalu punya kerinduan menghadirkan kasih Allah kepada orang lain. Joycelyn berkata, aku akan selalu bersemangat untuk menerbangkan pesawat dan bekerja di komputer. Saya paling bersemangat untuk membagi kasih Yesus Kristus dengan membantu mengubah keputusasaan orang lain, yang dalam itu perkabungan orang lain menjadi tarian dan kegembiraan. Saudara, dia bisa lakukan itu karena satu prinsip: bersedia mengesampingkan kepentingan dirinya. Mari kita lihat kesaksian ini. My name is Joycelyn, and I'm a pilot and IT specialist here in MAF Papua. I went to school for computer science and basically at one point thought that I was going to be a computer programmer for my whole life. After I graduated, I worked for about 5 years in the computer science field and was kind of shocked when I discovered that God had other plans for my life. When I was in college, I went to a summer program where I got to fly gliders, and at the time had no thoughts of ever becoming a pilot, but basically I loved it. Convinced my parents to let me get a pilot's license. So while I was in college, I flew my friends and family around. And after college, my parents stopped paying for it, so I stopped flying because it's very expensive. Once I got to that point where I thought, what am I going to do next? God called me to go to seminary, and that was also a surprise. And a year into seminary, I had been exposed to all the different things that one normally goes to seminary for, like being a pastor, missionary, and I wasn't interested in any of those things. There was one day where I was visiting my parents. The next day I was going to go back to school. I was vaguely thinking about packing, and as I was walking into my room, I heard the words, "You should Google missionary pilot." And I was so shocked because that was the only time that I'd ever heard a voice like that. And it was so loud that I couldn't ignore it. The first hit was the website for MAF, and I started reading it. I saw that MAF had a second job listed as IT. And when I saw that, everything just kind of clicked. And I knew from that moment that this was what God had for me. It was like somebody pulled the curtains open. I actually came to Papua in 2010 to see what life here was like. At the end of that, was convinced that God was calling me to be a missionary pilot, and worked towards getting all the different licenses, became a flight instructor, had to pass the MAF technical evaluation, raise support, go to language school, and it's great to finally be here. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas kesempatan ini untuk pergi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. A lot of times when people think of a missionary, they don't think of what I do. They don't think of flying a plane or fixing a computer. They think of someone out there evangelizing, and that's just not what we do most of the time, you know. My prayer each morning is simply that I would be sensitive to the Holy Spirit and that I would be a blessing somehow to somebody that day. And it might not be through flying, it might not be through IT, it might be through like a 30-second conversation. I've been just really pleased to find that, like, yeah, the more I am in tune with God's leading for my life, the more just small little opportunities there are each day to make a difference in other people's lives.
selalu berbicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia sering sekali bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk bercerita kepada orang lain, bagaimana caranya menyatakan Tuhan Yesus kepada orang yang lain di Indonesia. Dia selalu berkata seperti itu. Kami keluarga Jono di Salatiga ikut berduka. Joyce pernah bercerita kepada kami bahwa dia menikmati pekerjaannya. Dia bangga menjadi seorang pilot. Di mata kami, Joyce memiliki jiwa yang sosial yang tinggi. Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Selamat jalan, Joyce. I usually think, wow, I'm so fortunate to be able to do this. And so each day that I fly is just a gift. Saudara, saya percaya kita bisa memikirkan bagaimana mungkin sulitnya pelayanan yang seperti demikian. Tetapi kita melihat Joyce Lin, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia melayani sampai akhir hidupnya untuk menghadirkan kasih Allah kepada sesama. Saudara, Joyce Lin bisa melakukan itu karena punya satu komitmen bahwa hidupku, aku mau mengesampingkan kepentingan diriku sendiri. Dan kata lain, kita akan melihat Yesus dan melihat Joyce Lin. Boleh menolong kita mengerti hari ini. Saudara-saudara, jikalau kita ingin menghasilkan kasih Allah kepada sesama, maka milikilah sikap yang rela mengesampingkan kepentingan diri kita. Mungkin saat kita ada di gereja, saat kita ada di manapun, janganlah selalu berpikir mana bagian saya yang penting. Tapi mari kita punya kerinduan mengesampingkan kepentingan diri kita hari ini. Mari kita mengingat ketika komunitas umat Allah, baik itu gereja, baik itu orang percaya, mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka tidak mungkin orang-orang sekitarnya bisa merasakan kasih Allah. Seorang komunitas gereja yang mementingkan dirinya sendiri, maka tidak mungkin bisa membagikan kasih Allah, mewujudkan kasih Allah kepada sekitarnya. Saudara mengasihi Tuhan, dalam persiapan kita menjelang Jumat Agung ini, adakah kita memiliki hati seperti Kristus yang rela mengesampingkan kepentingan diri kita, yang rela meletakkan kepentingan dirinya? Tanpa sikap yang seperti demikian, maka kita tidak dapat hidup mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Tanpa sikap mengesampingkan kepentingan diri, meletakkan kepentingan diri kita, maka orang lain tidak mungkin akan bisa merasakan kasih Allah. Saudara, hari ini dari Yohanes pasal 13 kita belajar, untuk mewujudkan kasih Allah itu kepada sesama itu tidak otomatis, tapi harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, dan kita harus lakukan terus-menerus. Maka kita melihat teladan Kristus hari ini dalam ibadah ini. Mari kita sungguh-sungguh punya komitmen
bahwa saya mau hidup mengikuti teladan Kristus, perbuatan tindakan Yesus, bahwa saya hari ini hidup bersedia meletakkan kepentingan saya. Saudara, hanya dengan cara yang demikian orang-orang di luar sana, orang-orang yang hidup di masyarakat sesama kita yang belum percaya Yesus akan bisa merasakan komunitas gereja, komunitas orang percaya adalah komunitas kasih bagi hidup mereka. Saudara yang mengasihi Tuhan, di dalam ibadah ini, saat kita melihat firman, saya mengajak kita bersama-sama berkata kepada Tuhan saat ini, ya Tuhan, aku di sini. Saat Tuhan berikan aku kesempatan hidup, saat aku memiliki waktu, saat aku berinteraksi dengan sesamaku, dimanapun yang Tuhan izinkan, Tuhan, jadikanlah aku seorang yang selalu punya kerinduan untuk hidup mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Jadikanlah aku satu pribadi yang selalu mengingatkan diri bahwa aku harus hidup meneladani Kristus, meneladani perbuatan tindakan Yesus. Bahwa aku bukan hanya berbicara tentang kasih, tapi aku lakukan, aku praktekkan. Jadikanlah aku seorang hamba, seorang anak Tuhan, seorang umat Allah yang bersedia meletakkan kepentingan diriku. Saudara yang mengasihi Tuhan, adakah itu hati kita, hatimu pada saat ini? Saya sungguh berdoa kiranya itu menjadi kerinduan kita bersama-sama. Saudara, saat kita belajar firman Tuhan ini, kiranya kita boleh berjanji, bukan hanya pada diri kita, tapi kita juga berjanji pada keluarga kita, pada jemaat Tuhan, dan juga kepada Tuhan, bahwa biarlah hidup kita dipersembahkan menjadi hidup yang mendatangkan kasih Allah kepada sesama. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita ambil waktu saat teduh. Satu lagu ini, Berikan Ku Hati, kiranya boleh menolong kita berdoa, punya kerinduan kepada Tuhan. Mari kita dengarkan lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Mari sambil kita boleh saat teduh bernyanyi. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amen. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, mungkin saat ini saudara bersama dengan keluarga beribadah. Mari bersama-sama kalau boleh menggandeng tangan keluarga kita. Berkomitmenlah untuk selalu mewujudkan kasih Allah kepada keluarga, kepada sesama kita. Ambillah waktu berdoa, ambil waktu berkomitmen kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Berikan ku kakimu
biarlah sungguh-sungguh hati kita adalah hati yang mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Amin. Amin. Untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Mari bersama-sama berkata, berikanku ya Tuhan, berikanku ya Tuhan. Berikanku hatimu, berikanku hatimu. Saudara, mari kita bersama-sama mengambil waktu yang hening, berdoalah secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku mau menjadi saluran berkat, mewujudkan kasih Tuhan. Aku mau mengikuti apa yang Kristus lakukan. Aku mau berbuat seperti yang Yesus kerjakan. Dan aku mau menjadi pribadi yang rela mengesampingkan kepentingan diriku. Ambillah waktu berdoa. Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, sebagai komunitas yang terjadi karena kasih Kristus. Kami boleh punya komunitas di gereja, kami mungkin punya komunitas kecil dalam sel group, komunitas untuk ibadah keluarga. Tuhan, apapun komunitas orang-orang percaya yang ada di gerejamu di tempat ini di GKI Pakuwon, Tuhan, biarlah kami selalu mengingat bahwa kami perlu mewujudkan kasih Allah kepada sesama, kepada tetangga kami, kepada orang-orang di pekerjaan, partner kerja kami, partner mungkin bisnis kami, langganan kami, atasan kami, bawahan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, jadikan kami sungguh-sungguh orang mewujudkan kasih Allah. Bapa di surga, terlebih khusus kepada keluarga kami, biarlah saat kami hadir di keluarga, setiap tindakan kami, perbuatan kami sungguh-sungguh mewujudkan kasih Allah. Bapa, biarlah kami bukan hanya orang-orang berkata mengasihi secara teori, tapi kami mau bertindak, melakukan secara nyata tindakan kasih itu seperti yang Kristus lakukan. Kami mau menjadi pribadi yang bersedia hari ini meletakkan kepentingan kami, memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan keluarga. Kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami. Kami tahu ini seringkali tidak mudah, tapi Tuhan tolong kami supaya kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi komunitas yang membawa berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, tolong kami. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung pada besok hari. Tuhan, kiranya menyertai, memimpin supaya semua boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, tolong kami terlebih khusus jemaat Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh persiapkan diri kami. Kami boleh kembali mengingat bagaimana Kristus Allah inkarnasi menjadi manusia yang rela mati di kayu salib supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, sekalipun dalam Jumat Agung ini, untuk yang tahun ini kami tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi biarlah kami boleh tetap punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami persiapkan diri kami. Setiap kali kami mengikuti ibadah, kami tidak datang kepada Tuhan dengan sembarangan, tapi kami persiapkan hati, pikiran kami, diri kami. Tuhan, sertai kami. Pimpin Tuhan untuk ibadah Jumat Agung besok, Tuhan sertai ya Bapa. Tuhan juga pimpin untuk perayaan Paskah, di mana kami boleh mengingat bagaimana Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Karena Kristus hidup, maka kami memiliki hari esok yang lebih baik, yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, kami berserah setiap hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan sertai, pimpin juga para pengguna tua. Tuhan pimpin sertai. Terima kasih mereka yang selalu setia melayani Tuhan dalam rangkaian untuk ibadah di minggu-minggu ini dalam Jumat Agung dan Paskah. Kami tahu tidak mudah,
tapi mereka telah kerjakan dengan setia. Tuhan berkati mereka. Berkati juga kami umat Tuhan, jemaat-Mu di GKI Pakuwon. Tuhan sertai kami, supaya sungguh-sungguh kami menjadi jemaat yang boleh melayani, jemaat yang boleh sungguh-sungguh saling mengasihi, jemaat yang boleh saling memperhatikan, jemaat yang boleh mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, supaya dunia melihat keberadaan GKI Pakuwon di tempat ini, di lingkungan ini, sungguh-sungguh membawa berkat buat tetangga dan juga buat sekitar lingkungan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga ibadah-ibadah online. Dalam setiap minggu kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tim yang bekerja, tim multimedia, setiap tim untuk yang syuting dan sebagainya. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Tuhan berkati mereka, sertai mereka juga. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami juga serahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin punya pergumulan. Tuhan, kami mengingat jemaat kami yang punya pergumulan, kesulitan, masalah karena pandemi, ataupun kesulitan ekonomi. Sekali lagi kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan iman untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kami tahu tidak gampang menjalani situasi yang sulit, tapi kami percaya ada Tuhan Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Tuhan mendidik kami, sedang melatih kami dalam kondisi yang sulit, sehingga kami boleh semakin kuat, semakin tegar, semakin beriman, dan semakin melihat karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ritus pembasuhan kaki. Saya rindu mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, saudara sedang di rumah, di keluarga. Sebuah lagu instrumen nyanyian akan mengiringi kita, Tuhanlah Cinta. Kristus sang anak domba yang kudus telah menyempurnakan karyanya melalui kasih yang Ia tunjukkan. Kasih membuat dirinya mau merendahkan diri di hadapan para murid. Cinta telah meruntuhkan segala tembok yang memisahkan relasi antar Allah dengan manusia. Sebab aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saat ini marilah kita melatih diri untuk meneladani kesempurnaan cinta Allah melalui pembasuhan kaki. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan sesama, meruntuhkan kebukuhan hati akibat gengsi dan egosentrisme. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya saudara sudah mempersiapkan pembasuhan kaki ini. Mungkin saudara telah menyiapkan untuk kain dan baskom untuk membasuh kaki antara anggota keluarga. Selama pembasuhan kaki ini, saat melakukannya, biarlah boleh berkata, aku mengasihimu. Dan yang dibasuh kakinya, mari menjawab dengan kata amin. Kita sungguh-sungguh punya satu komitmen untuk mengasihi keluarga kita sesama. Saudara, kami persilakan saudara melakukan ritus pembasuhan kaki ini, sementara musik instrumen akan menolong kita bersama-sama. Kami persilakan saudara melakukannya.
Saudara, kiranya ritus pembasuhan kaki ini boleh sungguh-sungguh semakin meneguhkan kita untuk saling mengasihi, terutama antar anggota keluarga. Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tuhan Allah cinta, kami mau hidup bagi cinta kasih-Nya. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama boleh berdiri. Kita akan masuk di dalam pengutusan Kidung Jemaat dari Kasih Paling Agung. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Umat yang terkasih, karena kesempurnaan cinta kasih-Nya, Kristus memasuki malam yang penuh dengan penderitaan. Kami rindu mengenang malam itu. Berjaga dan berdoalah sebagaimana Kristus teladankan di Getsemani. Hati kami siap untuk berjadah dan berdoa. Terpujilah Kristus Sang Anak Domba yang sempurna, yang kasih-Nya dirasakan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.